bangkit bagimu, bersinar dan memuliakanmu. Maju, maju, ku mau maju bagimu, berjalan dengan kuat imanku. Ku mau hidup jadi terangmu, terangi dunia di sekelilingku, bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku, maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan di hidupku. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bangkit, ku mau bangkit bagimu, bersinar dan memuliakanmu. Maju, ku mau maju bagimu, berjalan dengan kuat imanku. Sama-sama kita katakan, ku mau hidup jadi terangmu, terangi dunia di sekelilingku, bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku, maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan di hidupku. Bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku, maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan di hidupku. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tuhan Yesus selalu menjaga setiap kita. Tuhan akan memelihara kita dan menolong setiap kita. Kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung
tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan melindungi. ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom, selamat malam anak-anak. Puji Tuhan, kita ketemu lagi dalam Bible Study for Kids. Ya, malam ini kita ketemu lagi. Bagaimana keadaannya? Baik-baik semua. Puji Tuhan, tante juga sehat-sehat. Yuk, sebelum kita mulai, kita akan doa lebih dulu ya. Terima kasih Bapak yang baik, buat hari ini kami semuanya boleh dapat untuk ikut dalam Bible Study Kids dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Berkati Tuhan anak-anak kami, berkati juga firman-Mu. Engkau mengurapi setiap kami sehingga kami punya hati dan telinga yang dengar-dengaran dan menaruh firman-Mu dalam hidup kami. Jauhkan segala perkara yang jahat, jauhkan roh-roh yang bukan dari Engkau yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan malam ini. Kami siap menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Anak-anak, kita lihat seringkali orang yang punya masalah, baik itu misalnya seperti masa pandemi ini, mengalami kemacetan keuangan, pekerjaan, ataupun sakit penyakit, itu satu masalah anak-anak, satu persoalan. Dan
Biasanya atau umumnya orang itu lebih mudah berharap kepada manusia. Orang itu lebih mudah bergantung atau mengandalkan manusia yang dianggap, yang menurut penilaiannya lebih mampu, lebih pintar, lebih kaya, sehingga dia merasa cepat untuk tertolong, untuk menyelesaikan masalahnya. Bahkan kadang-kadang kalau kita melihat, seringkali kita melihat tidak malah tertolong, justru malah direndahkan atau diomeli, bahasa Jawanya ya, diceramai dulu, bahkan tidak tertolong. Sebab itu banyak yang menghadapi rasa kecewa, kepahitan karena tidak tertolong. Malam ini kita akan melihat bagaimana seharusnya saat kita menghadapi masalah, saat kita dalam kesukaran, kepada siapa kita mengandalkan, kepada siapa kita berharap, dan kepada siapa kita bergantung, dan bagaimana caranya kita berharap. Malam ini kita akan melihat firman itu. Tema malam ini yaitu temanya adalah jangan berharap kepada manusia. Ya, ayatnya kita baca dalam Yesaya 2 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Berharap atau bergantung atau mengandalkan itu apa artinya? Yaitu orang yang berharap itu berarti bergantung kepada titik-titik, pada siapa dan sebagainya, ataupun menyandarkan kepada siapa. Ya, itu artinya berharap. Bisa dikatakan bergantung, menyandarkan ataupun mengandalkan kepada siapa. Kita melihat sekarang secara umum, poin yang pertama, secara umum manusia itu mudah berharap kepada, ada 4 hal yang ingin Tante bicarakan. Yang pertama, pada kekuatannya sendiri. Ya, manusia itu lebih mudah cenderung berharap kepada kekuatannya sendiri, merasa mampu, merasa punya pengalaman, merasa punya kekuatan, merasa bisa dengan melakukannya dengan kekuatannya sendiri, sehingga tidak perlu Tuhan, merasa tidak perlu Tuhan. Ya, kalau kita melihat dalam Kejadian 14 ini gambarnya orang yang bangun menara Babel. Ya, Kejadian 11 ayat 4. Itu kita baca saja supaya jelas. Ini tentang menara Babel. Juga kata mereka, marilah kita mendirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak di seluruh bumi. Ini ketika itu manusia hanya punya satu bahasa. Mereka berkumpul bersama, mereka merasa mampu, merasa dengan kekuatannya sendiri dia bisa membangun satu kota yang puncaknya sampai ke langit. Dan waktu itu Allah melihat dari sorga kemampuan manusia ini, dan Allah kemudian menserakkan atau membatalkan semua itu sehingga tidak terjadi itu, dan mereka semua dipisahkan lalu dipecah-pecah dengan berbagai-bagai bahasa sehingga mereka tidak saling kenal lagi. Apakah Allah merasa tersaingi atau Allah merasa bahwa wah manusia ini mengungguli dia, melebihi dia? Bukan anak-anak. Karena apa? Semua manusia, baik itu orang yang percaya atau orang yang tidak percaya, orang yang di dalam Tuhan atau tidak di dalam Tuhan, harus tunduk kepada Matius 23:12, yaitu orang yang meninggikan diri pasti akan direndahkan. Bukan karena Allah merasa tersaingi, tetapi semua itu tunduk kepada peraturan itu. Orang yang menyombongkan diri, orang yang merasa dengan kekuatan kemampuannya sendiri ingin menyamai atau merasa punya tempat yang lebih tinggi, maka itu akan direndahkan ataupun ditundukkan oleh Allah. Ya. Yang kedua, kita melihat ini gambarnya orang yang sampai ke bulan ataupun dengan HP. Orang itu bersandar kepada kepintarannya, kepada kemampuannya sendiri, ya, merasa dia mampu, merasa pintar dengan akal budinya. Kita baca dalam Amsal 3 ayat 5.
Amsal 3 ayat 5 demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seringkali orang itu mendewa-dewakan kepintarannya. Seringkali orang itu memuja-muja kepandaiannya, memuja atau mengagungkan kepandaiannya. Tuhan menciptakan manusia itu punya kelebihan daripada ciptaan yang lain, yaitu akal budi, sehingga bisa mengerti seperti Allah mengerti. Ya, punya akal budi kepintaran. Tapi bukan itu berarti kita lalu mendewakan atau kita memuja, mengagungkan kepintaran manusia itu sendiri. Tidak bisa, anak-anak, tidak boleh. Ya, itu akan nanti kita melihat akibatnya. Kenapa kok tidak boleh ya? Jadi tidak bisa orang itu bersandarkan atau mengandalkan kemampuannya sendiri. Orang yang merasa pintar sekali. Ya, kalau tante lihat dulu orang bisa sampai ke bulan. Itu semua karena kepintaran manusia, sehingga bisa membuat peralatannya, membuat fasilitasnya sampai ke bulan. Lalu sampai di bulan dia berkata, "Mana? Di sini pun tidak ada Allah." Mereka lupa dimensi Allah dengan dimensi manusia itu beda. Sekalipun ke ujung langit sampai di mana saja pasti tidak bisa ketemu Allah karena dimensinya berbeda. Tapi mereka merasa, loh, kita ini sudah sampai di bulan, toh di sini tidak ada Allah. Di mana Allah itu? Allah adalah roh, dimensinya adalah roh. Manusia adalah jasmani, ya, beda sebetulnya. Tapi mereka tidak mau mengakui, ya, merasa bahwa dengan kepintarannya, dengan kemampuannya mereka bisa sampai ke bulan. Bahkan dengan kecanggihan sekarang teknologi yang mereka ciptakan, yaitu HP. Orang banyak sangat tergila-gila dengan HP, sehingga apa? Menjadi sandarannya. Wah, kalau tidak ada HP, sudah kacau hidupnya. Nggak ada Tuhan, rasanya tidak peduli. Itu sesuatu yang bahaya. Karena apa? Mereka mengandalkan kepintarannya sendiri, mengandalkan kemampuannya sendiri, sehingga merasa tidak perlu Tuhan. Orang yang seperti ini tidak benar. Yang ketiga, umumnya orang itu mengandalkan siapa? Yang ketiga kita lihat, ya. Umumnya orang itu mengandalkan kekayaannya, ya, kekayaan atau banyak duit. Sebab itu mereka berlomba-lomba mengumpulkan uang, berlomba-lomba menjadi kaya, ingin menjadi kaya. Karena apa? Mereka merasa punya pemikiran kalau kaya bisa membeli apa saja. Kalau kaya bisa mendapatkan jalan keluar dalam segala masalah. Apa saja bisa dibeli dengan uang. Baik itu hukum, baik manusia, siapa saja. Dia merasa bisa membeli dengan uang, dengan kekayaannya. Kalau kita lihat apakah itu benar? Tidak benar. Mungkin setengah benar. Ya, kalau kita punya uang jauh lebih enak daripada orang yang tidak punya uang. Mereka mikirkan besok makan apa. Tetapi kalau orang punya uang nggak perlu mikir seperti itu, ya. Tetapi uang itu bukan segala-galanya. Seperti orang ini merasa nyaman, wah, tidur di kasur uang, merasa tidak ada masalah, semuanya bisa dilakukan, semuanya bisa dikerjakan, semuanya bisa dibeli. Tetapi apa kata firman Tuhan? Kita lihat dalam Lukas 12 ayat 20, ya. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu sendiri? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan bagi dirinya harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Ada seorang kaya yang dikatakan oleh Tuhan adalah bodoh. Dia merasa uang adalah kota bentengnya. Dia merasa uang adalah sandaran hidupnya. Dia merasa sangat bergantung kepada uang karena dia merasa dengan uang dia bisa melakukan segala perkara. Lalu dia berpikir, wah, saya akan membuat lumbung lagi untuk menampung kekayaan lebih banyak lagi. Tapi malam itu Tuhan berfirman, kalau malam itu aku panggil, untuk siapa kekayaanmu ini? Untuk siapa kekayaanmu ini? Kamu adalah orang yang bodoh. Karena apa? Miskin di hadapan Allah, tidak punya apa-apa di hadapan Allah dalam perkara rohaninya, sehingga sia-sia hidupnya. Ya, uang bukan sandaran kita, uang bukan tempat kita bergantung atau tempat kita mengandalkan, tidak. Ya,
Sebab itu kita perlu hati-hati ya. Uang itu adalah fasilitas. Kalau kita melihat Alexander Agung waktu mati, dia minta tangannya ditaruh di luar peti, ditunjukkan supaya orang melihat bahwa orang mati tidak membawa kekayaan. Tidak bisa. Ingat anak-anak, dimensinya beda antara dunia roh dengan dunia jasmani ya. Jadi apa yang dipikirkan manusia itu tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Jadi uang bukan sandaran satu-satunya dalam hidup manusia. Yang keempat, bersandar kepada apa? Umumnya manusia itu bersandar kepada jabatan atau kedudukan atau posisi di dalam satu perusahaan, di dalam satu kerajaan, di dalam satu pemerintahan, itu menjadi sandarannya, pangkatnya. Kalau kita sering viral ya di TV, ada orang yang merasa punya pangkat atau punya kedudukan, lalu untuk antri diserobot, dia langsung main apa? Mengeluarkan senjata apinya, mengeluarkan tembaknya, mengancam. Itu merasa apa? Dia punya kedudukan, dia punya pangkat. Itu yang menjadi andalannya. Akhirnya apa? Orang-orang yang seperti ini justru mereka yang diadili ya. Secara dunia saja orang-orang yang seperti ini, yang menyombongkan, membanggakan, yang mengandalkan kedudukannya, mereka justru mereka diadili, dihukum anak-anak karena tidak patut hal itu dilakukan. Dalam 2 Samuel 16 ayat tentang Ahitofel ya. 2 Samuel 16 ayat 23. 2 Samuel 16. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Ahitofel ini seorang penasehat dari zamannya Daud sampai kepada anaknya Absalom. Dan apa yang dikatakan Ahitofel ini itu dianggap seperti dalam tanda kutip firman Allah, dari Allah. Jadi dianggap pintar, dianggap mampu, punya kemampuan. Sehingga apa? Ahitofel ini akhirnya merasa sombong. Satu kali dia menasehati Absalom, kejarlah Daud ayahmu malam ini, maka engkau akan mendapatkan dia, bisa mengalahkannya. Tetapi lalu disanggah oleh seorang penasihat lain, yaitu temannya Daud, Husai. Jangan, ayahmu Daud itu seorang panglima perang, tidak mungkin malam itu tidur. Mereka pasti akan berjaga-jaga karena mereka sudah terlatih di dalam peperangan. Kalau kamu mengejarnya, mungkin kamu bisa dikalahkan. Lalu Absalom anaknya ini memikirkan, oh iya, mungkin pendapatnya Husai ini jauh lebih baik. Lalu nasihat Husai ini diterima. Ya, malam itu Absalom tidak mengerahkan anak buahnya untuk menyerang Daud. Waktu didengar seperti itu oleh Ahitofel, dia marah di dalam hatinya. Lalu dia pulang, dia beres-bereskan semua tanggung jawabnya, lalu dia menggantungkan diri. Karena apa? Karena nasihatnya tidak diterima, merasa dia kalah, merasa dia tidak berguna. Ini orang yang mengandalkan jabatannya, orang yang mengandalkan mungkin dudukannya. Dia merasa kecewa, lalu dia bunuh diri. Satu kesalahan yang besar. Anak-anak, bunuh diri itu tidak boleh bagi orang percaya ya. Itu adalah dosa karena membunuh dirinya sendiri, sehingga pembunuh tidak masuk surga. Hati-hati, jangan ada punya pemikiran hal-hal yang seperti itu ya. Jadi umumnya manusia itu mengandalkan dalam 4 hal, baik itu kekuatannya, kepintarannya, kekayaannya, ataupun jabatannya atau kemampuannya sendiri. Hal ini Tuhan tidak berkenan. Mengapa Tuhan tidak berkenan? Kita lihat poin selanjutnya. Mengapa Tuhan melarang manusia berharap kepada manusia? Mengapa Tuhan melarang manusia mengandalkan manusia? Saat mungkin dia menghadapi kesukaran, menghadapi sakit penyakit, itu dilarang oleh Tuhan. Apa sebabnya? Ya, kita akan lihat 4 hal juga. Yang pertama, yaitu ada unsur sombong. Ya, kita lihat gambar yang pertama, yaitu gambarnya Lucifer ya. Nah, kita melihat ini mengandalkan ada unsur kesombongan anak-anak ya.
Kita baca dalam Yesaya 2 ayat 11 ya. Kita baca. Kita baca ayatnya. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sambung ke 17, ini sama isinya. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan, hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yang pertama, Tuhan tidak suka atau melarang manusia berharap kepada manusia, karena manusia itu ada unsur sombong. Kalau dia merasa mampu, dia merasa punya kedudukan, dia merasa punya uang, dan dia punya kepintaran, itu mereka yang andalkan. Itu yang membuat Allah tidak suka, dan semua itu akan kena hukumnya, yaitu manusia yang sombong pasti akan ditundukkan, direndahkan, sehingga apa? Orang itu terkena hukum itu, sehingga mungkin saat itu dia bisa sadar, oh iya, kenapa aku harus seperti ini? Ternyata itu salah. Dan mereka bisa berbalik. Itu yang Tuhan harapkan, bergantung kepada Tuhan saja. Ya, dikatakan yang maha tinggi itu hanya Allah. Contohnya kita lihat ya, dalam Yesaya 14. Yesaya 14 ayat 12. Wahai engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ini dalam King James, dalam bahasa Inggrisnya itu jelas disebut putra fajar atau bintang timur, itu disebut Lucifer. Anak-anak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ingat ada 3 malaikat yang punya penghulu malaikat, yang punya kedudukan, yaitu Gabriel, Mikael, dan Lucifer. Mereka punya, maksudnya disebut penghulu yang paling tinggi di antara para malaikat. Dan malaikat ini diciptakan oleh Allah. Roh-roh yang seperti kerubion, malaikat itu semua ciptaan Allah. Ya. Tapi sayangnya Lucifer ini disebutkan di dalam Yesaya juga 28 ya, itu dikatakan dia punya 9 permata dan hidupnya penuh dengan musik. Ada 9 permata. Manusia sempurna nanti ada 12 permata. Dia andai kata punya kemampuan atau keindahan atau keahlian, Lucifer ini punya 9. Karena mungkin merasa kemampuannya ini luar biasa, lalu dia ingin menyamai Allah. Aku ingin naik kepada tempat yang maha tinggi. Aku ingin menyamai kepada Allah yang maha tinggi. Orang yang sombong, sekalipun itu roh, akhirnya Allah campakkan ke dunia, lalu menjadi iblis. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Allah menciptakan iblis, itu salah. Allah tidak pernah menciptakan iblis, tapi iblis itu adalah malaikat yang jatuh. Ya, malaikat yang jatuh dihukum dan diserahkan ke bumi, disebut iblis. Ya, jadi orang yang sombong atau orang-orang yang membanggakan, orang-orang yang merasa mampu lalu menyombongkan diri, seperti Kejadian 11 ayat 41 tentang Menara Babel, itu akhirnya kena hukum, yaitu diserakkan, ditundukkan oleh Allah, direndahkan. Jelas. Kalau kita ada sesuatu kemampuan, kita merasa punya kepintaran lebih dari yang lain, kita punya merasa ada kekayaan lebih dari yang lain, mungkin kita punya paras wajah cantik atau ganteng lebih dari yang lain, jangan sombong. Orang sombong pasti akan direndahkan. Mau atau tidak mau, percaya atau tidak percaya, hukum itu akan berlaku. Orang sombong, orang yang meninggikan diri, orang yang sombong pasti akan direndahkan. Satu hukum yang tidak bisa dilewati oleh manusia, ya. Jadi kita harus hati-hati. Kalau punya sesuatu talenta, biarlah kita mau berpikir beda. Untuk apa talenta ini? Kalau kita punya kepintaran yang luar biasa, mungkin kita bisa lulus SMA atau lulus SMP umur 10 tahun, 12 tahun bisa sudah lulus SMA. Punya kelebihan dari orang lain. Untuk apa?
apakah untuk kebanggaan kita sendiri atau untuk memuliakan Allah. Dengan kepintaran kita bisa memuliakan Allah. Jangan dengan kepintaran atau kemampuan kita lalu kita menjadi sombong. Satu kali orang-orang yang seperti ini pasti akan direndahkan. Lucifer saja akhirnya direndahkan oleh Allah, dihukum. Yang kedua, mengapa Tuhan melarang manusia berharap kepada manusia? Yang kedua, yaitu kita lihat gambar yang di sebelah berupa asap, uap, dan rumput, saudaraku ya. Kita baca dalam Yesaya 2 ayat 22b. Yesaya 2 ayat 22b tadi ya, yang ayat emasnya. Kita baca yang B-nya ya. Demikian firman Tuhan. Sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Yang kedua, manusia itu terbatas. Manusia itu seperti uap yang sebentar kelihatan lalu tidak ada ya. Seperti rumput, bunga rumput yang kelihatannya indah lalu tiba-tiba layu dan kering ya. Kita baca ayat ini, ayat yang indah ya. Yakobus 4 ayat 14. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi manusia itu terbatas. Yang kelihatan hari ini, pertama kelihatan seperti orang yang kaya, tapi sebentar lagi sudah bisa tidak kelihatan. Karena apa? Mati. Manusia itu terbatas ya. Jadi sebentar kelihatannya indah, kelihatannya gagah, kelihatannya kaya, kelihatannya mampu, kelihatan seperti ini. Tapi tidak lama, firman Tuhan katakan, itu bisa layu. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 24. Bisa layu ya. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya, misalnya kejayaannya, kekayaannya, kepintarannya, kepandaiannya, kemampuannya itu seperti bunga rumput. Kemuliaannya itu seperti bunga rumput, menjadi kering dan bunga gugur. Layu, kelihatannya pertama indah. Bunga itu kelihatannya indah, tapi lalu kering, gugur, layu. Jadi manusia itu terbatas dalam segala hal. Baik itu kemampuannya, baik itu kekayaannya, baik itu kepintarannya, baik itu apa saja yang ada di dalam hidupnya. Terbatas. Dikatakan dalam Mazmur umur manusia itu 70, 80 bonus, selebihnya itu adalah kesengsaraan. Itu firman Tuhan. Jadi manusia itu terbatas, waktunya terbatas. Sebab itu biar kita mau sungguh-sungguh menggunakan hidup ini dengan baik, dengan takut akan Allah. Jangan kita membangga-banggakan hidup kita sendiri karena kita merasa orang dunia punya pemikiran atau punya pepatah, roda itu selalu berputar. Tidak, orang hidup itu tidak selalu di atas, sekali-sekali bisa turun. Waktu di atas dikatakan jangan sombong. Waktu di bawah pun jangan hidup dalam kepahitan ataupun kemarahan. Jadi semuanya itu bisa berputar, tidak perlu dibanggakan. Apa yang kita miliki, apa yang kita kerjakan, semua itu ada batasnya ya, ada batasnya. Tidak boleh kita mengandalkan. Baik khususnya kalau kita melihat anak mengandalkan orang tua, ataupun orang yang sudah tua mengandalkan kepada anaknya, sehingga apa? Dia merasa kalau anaknya tidak pelihara dia kecewa. Dia merasa kalau anaknya mungkin tidak mengunjungi dia atau tidak menelpon, tidak
suka datang kepada orang tua, orang itu menjadi kecewa. Kita tidak boleh mengandalkan kepada manusia, sekalipun kepada anak kita. Ya, ada ayat yang bagus dalam Mazmur 71. Mazmur 71 ayat 9. Yaitu demikian firman Tuhan. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Kita lihat. Ini Mazmur dari Daud. Daud itu seorang raja. Dulu mudanya dia kuat, dia mampu, bahkan dia pahlawan perang yang luar biasa. Tetapi dalam usia tuanya dia sadar kepada siapa dia mengandalkan hidupnya. Tidak ada. Sebab itu dia berseru mengandalkan Tuhan penuh-penuh. Dia katakan, jangan membuang aku pada masa usia tuaku. Jangan meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Dia betul-betul bergantung, berharap kepada Allahnya, kepada Tuhan yang dia sembah. Kalau dulu aku muda berharap kepada Tuhan, di saat peperangan di mana saja, maka saat aku tua pun aku berharap kepada Tuhan. Orang tua, jangan berharap kepada anak terlalu penuh, tetapi haraplah kepada Tuhan sepenuhnya. Maka Tuhan yang akan memberikan anak-anak yang baik, yang akan memelihara saudara. Jadi jangan dibalik, berharap kepada anak, lupa kepada Tuhan. Tetapi berharaplah kepada Tuhan lebih dahulu, maka Tuhan akan memberikan anak-anak yang takut akan Tuhan dan hormat kepada orang tua. Jadi jangan berharap kepada manusia. Ingat, semua itu terbatas. Tetapi berharap kepada Tuhan tidak terbatas. Ya, yang ketiga, mengapa Tuhan melarang manusia berharap kepada manusia? Yang ketiga, yaitu orang itu bisa menghalalkan segala cara. Artinya apa? Karena apa? Dia merasa terbatas, kemampuannya terbatas, dan sebagainya terbatas, lalu dia menghalalkan segala cara. Dengan cara-cara yang licik, dengan trik-trik yang jahat, dengan korupsi, dengan perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang keji. Pokoknya yang penting aku. Kalau dengan ingin kaya, yang penting aku kaya. Yang penting saya bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Caranya yaitu dengan menghalalkan segala cara. Mungkin bisa menipu, membuat fitnah lawan usahanya, membuat perkara-perkara hoax untuk lawan usahanya, sehingga lawan usahanya itu bisa hancur karena fitnahan, karena kata-kata yang tidak benar. Ya, ini sering kita dengar kalau di dunia misalnya soal memasak atau di dunia restoran, untuk dia itu pakai janin manusia atau pakai baju-baju yang bekas dimasukkan di dalam pancinya dan sebagainya, pakai pakaian dalam itu dimasukkan supaya penglaris. Orang yang seperti itu, yang dikata-katai seperti itu, bisa bangkrut anak-anak, bisa bangkrut saudaraku. Karena apa? Difitnah, padahal belum tentu kebenarannya, tapi itu sering terjadi di dunia yang nyata, ya, yang sering kita dengar. Mereka menghalalkan segala cara, tidak peduli soal lawan usahanya bangkrut, dia tidak peduli, yang penting usaha saya jalan. Itulah manusia, karena apa? Terbatas, akhirnya menghalalkan segala cara. Kita lihat juga di dalam Kejadian 25 ayat 29. Pada satu kali Yakob sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakob, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Kita tahu ceritanya tentang ini, yaitu Esau dan Yakob. Esau adalah anak sulung dan suka berburu. Dia tidak pernah memperhatikan firman Tuhan. Dia tidak pernah memperhatikan janji-janji Allah di dalam hidupnya, bahwa anak sulung itu mendapatkan 2 bagian, dan anak sulung itu adalah pemimpin imam di dalam rumahnya.
sebagai imam di dalam rumahnya, ya, dalam perkara-perkara rohani. Tapi Esau tidak pernah mempedulikan itu karena dia suka berburu. Dia pikir dia selalu bertemu dengan binatang buas. Satu kali dia akan diterkam dan sebagainya. Sebab itu dia tidak menghiraukan hak sulung. Bisa saja besok saya mati. Untuk apa hak sulung? Peduli apa? Itu sifat Esau. Tapi lain dengan Yakob. Yakob adiknya ini suka di rumah, suka mendengarkan cerita dari orang tuanya. Saya percaya setiap orang tua pasti suka cerita kepada anaknya tentang pengalaman hidupnya, tentang rohani, tentang hidup rohaninya, tentang Tuhannya, semuanya. Yakob mendengar bahwa hak kesulungan itu adalah hak istimewa. Tapi dia bukan anak sulung. Lalu Yakob menginginkan hak sulung itu dengan caranya sendiri. Padahal sebetulnya Allah sudah bernubuat yang lahir kemudian atau adiknya itu akan yang menjadi lebih atas daripada kakaknya yang menjadi pemimpin atau yang melebihi dari kakaknya anak sulung. Itu sudah dinubuatkan dan Yakob merindukan itu. Tapi sayang, Yakob tidak menunggu waktunya Allah, tapi Yakob memakai kekuatannya sendiri dengan cara menipu. Yang pertama ini, waktu dia masak kacang merah itu dan baunya harum, Esau pulang dari ladang dengan lelah, tidak dapat buruan. Lalu dia bilang kepada Yakob, "Yakob, aku minta sedikit apa?" "Oh, boleh, kamu minta. Tapi dengan syarat." "Syarat apa?" "Yaitu juallah hak kesulunganmu." Yang tadi Esau merasa tidak ada gunanya hak kesulungan ini. Untuk apa? Ya tidak apa-apa, yang penting realita. Yang saya lihat ini, saya lapar, saya butuh makan, saya butuh ini, yang enak ini, yang dari Yakob, kacang merah. Ya tidak apa-apa, ditukar, ya nggak apa-apa, nggak peduli. Akhirnya dengan mudahnya, syaratnya cuma itu, ambil saja hak sulungku. Lalu dia diberi kacang merah itu tadi, makan selesai. Yakob merasa bahwa itu sudah menjadi haknya dia, hak sulung itu ditukar dengan kacang merah. Sampai peristiwa selanjutnya, Yakob akhirnya menipu untuk kedua kalinya. Datang kepada ayahnya, "Aku ini Esau anakmu," lalu diberkati. Dia dapat hak kesulungan itu dengan caranya sendiri, dengan kekuatannya sendiri yang terbatas, akhirnya menghalalkan segala cara. Yakob mendapatkan hak sulung, Yakob mendapatkan berkat itu, tetapi Yakob juga ditipu. Akibatnya dia mendapatkan ditipu 10 kali oleh ayah mertuanya Laban. Apa yang ditabur itu dituai, anak-anak. Hati-hati, jangan menabur kejahatan. Jangan menghalalkan segala cara. Mungkin sekarang dalam dunia anak-anak apa mungkin kita nggak mampu, lalu kita nyontek, menghalalkan segala cara. Nggak belajar lalu nyontek. Nggak belajar lalu mencuri jawaban dan sebagainya, mencari dan sebagainya. Itu namanya menghalalkan segala cara. Apa saja yang ada dalam hidup kita, jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Menghalalkan segala cara, Tuhan yang akan berhadapan dengan adik-adik atau saudara-saudara yang melakukan hal itu. Gak enak. Yakob akhirnya ditipu 10 kali oleh Laban. Jadi jangan untuk menggenapi sesuatu, jangan menginginkan sesuatu kalau belum waktunya Tuhan, lalu kita menghalalkan segala cara. Sebab itu Tuhan melarang manusia itu berharap kepada manusia, bersandar kepada manusia. Karena itu manusia terbatas, lalu mengakibatkan untuk melakukan hal-hal yang menghalalkan segala cara. Yang keempat, kenapa manusia itu tidak boleh bersandar kepada sesama manusia? Karena itu terkutuk. Ya, Tuhan mengatakan hal itu terkutuk. Kita baca Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan, bersandar atau bergantung kepada manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Allah. Yang keempat, Tuhan melarang karena itu adalah terkutuk.
orang yang mengandalkan kekuatan sendiri itu dikutuk. Ya, di sini contohnya tante beri contoh dalam Yesaya 36, yaitu tentang Mesir, tentang Israel. Yesaya 36 ayat 6. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun, raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Itu diulang juga dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 21. Ini peristiwa ini ada di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 21 tentang Raja Hizkia. Ya, ketika menghadapi musuh yang banyak, mereka lalu berharap kepada Mesir, kepada manusia. Dikatakan oleh Tuhan bahwa Mesir itu seperti tongkat bambu yang terkulai, patah, lalu menyucuk tanganmu sendiri. Itu manusia yang berharap kepada manusia dikatakan terkutuk. Bukan kemenangan yang didapatkan, tetapi kekalahan, justru kekalahan dihukum oleh Allah sendiri. Hati-hati adik-adik, saudara-saudaraku, jangan mudah-mudah bergantung berharap kepada manusia. Manusia itu terbatas. Pada siapa kita berharap? Kepada Tuhan saja, ya. Ingat, manusia itu terbatas. Manusia itu bisa bosan. Sekali 2 kali datang minta pertolongan bisa, tapi kalau untuk ke 100 kali sudah mulai bosan. Mungkin ke 10 kali sudah menghindar. Kalau bisa enggak bertemu dengan kita. Jadi kita tidak boleh bergantung sepenuhnya berharap kepada manusia ataupun kepada kekuatan, kepintaran, kekayaan kita sendiri. Ingat, Tuhan katakan semua itu terbatas. Poin selanjutnya, kepada siapa kita berharap? Ya pasti kepada Tuhan Yesus, pasti kepada Tuhan kita. Satu-satunya yang kita andalkan, satu-satunya yang tempat kita bergantung, satu-satunya tempat kita berharap. Mengapa? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1:37 itu peristiwa Petrus yang jatuh ke dalam air. Ya, waktu dia yakin punya iman, Tuhan katakan, ayo kamu datang, dia datang. Tapi waktu angin berembus, dia merasakan angin, dia mulai bimbang. Lalu dia terjatuh. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, apa saja yang ada di dalam dunia ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Orang yang mengandalkan Tuhan itu bisa mengalahkan segala perkara. Contohnya Daud dan Goliat. Secara akal mana mungkin Daud yang tidak punya berpengalaman perang, Daud yang anak kecil jauh dibandingkan oleh Goliat, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Aku datang dengan nama Allah serwa sekalian alam, maka dia bisa mengalahkan Goliat yang begitu tinggi, begitu punya kemampuan perang dan sebagainya. Tapi Daud mampu karena ada di pihak Allah, ada di harapannya, andalannya adalah Allah sendiri, ya. Yang kedua, mengapa kita hanya berharap kepada Tuhan? Yang kedua, Tuhan itu mengasihi kita, ya. Tuhan itu mengasihi kita. Kita baca ayatnya Efesus 5 ayat 2, ya. Tuhan itu mengasihi kita. Dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kenapa kita harus mengandalkan kepada Tuhan? Kenapa kita harus bergantung, bersandar kepada Tuhan? Karena Tuhan mengasihi kita. Kalau Tuhan mengasihi kita, dikatakan di sini bisa berkorban, menyerahkan hidupnya untuk kita. Masa segala sesuatu kebutuhan kita, segala masalah kita tidak Tuhan selesaikan? Kalau kita melihat anak dengan orang tua mengasihi anak, maka orang tua itu akan berusaha sedapat mungkin untuk menolong, menyelesaikan, membantu, memberikan jalan keluar buat anak-anaknya. Apalagi Bapak Sorgawi, apalagi Tuhan Yesus yang maha besar, maha kuasa. Tidak ada yang terbatas dalam hidupnya. Apa saja dia mampu. Laut bisa dibelah, orang mati bisa dibangkitkan, lumpuh berjalan, buta melihat. Masa masalah kita, masalah keuangan kita, masalah kesehatan kita, ataupun masa sekolah kita, Tuhan tidak tolong? Pasti Tuhan tolong. Yang penting kita harus berharap, bergantung kepada
Tuhan sungguh-sungguh, ya. Yang keempat, yang ketiga, mengapa kita harus bergantung kepada Tuhan? Yang pertama, Tuhan itu maha kuasa, mampu melakukan segala-galanya. Yang kedua, Tuhan itu mengasihi kita. Yang ketiga, bukan cuma mengasihi saja, Tuhan itu mau menolong kita. Ini yang luar biasa, ya. Tuhan mau menolong kita. Kita baca Markus 8 ayat 3. Mau menolong kita. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Sehingga seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ketika ada orang kusta bertanya kepada Tuhan, "Maukah Tuhan mentahirkan saya?" "Apa katamu mau?" Tuhan Yesus menjawab begitu. Maka Yesus mengatakan, "Aku mengatakan, aku mau." Maka tahirlah orang itu, saat itu juga menjadi sembuh. Zaman dahulu kusta itu tidak ada obatnya, anak-anak. Mungkin saat ini bisa dicegah, bisa diobati. Ya, bisa diobati sampai bisa sembuh. Sekalipun mungkin masih ada cacat-cacatnya, mungkin tangannya yang sudah lepas itu jadi cacat, tapi masih bisa disembuhkan. Zaman dahulu tidak ada. Kusta itu suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali Allah. Dan Tuhan mau. Apa yang menjadi masalah kita? Apa yang menjadi persoalan kita? Apa yang menjadi beban dalam hidup kita? Bawalah kepada Tuhan. Berdoalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mintalah sungguh-sungguh pertolongan Tuhan. Karena hanya Dia yang tahu. Dia yang memperdulikan kita. Dia yang mengasihi kita. Dan bagi Dia tidak ada yang terbatas. Dia sanggup menolong setiap orang yang berseru kepadanya. Dia sanggup melakukannya. Ada banyak contoh. Orang yang sakit, orang yang tidak bisa disembuhkan, kanker stadium 4. Tapi waktu dia ketemu Tuhan Yesus bisa sembuh. Waktu dia ketemu Tuhan Yesus bisa sembuh. Tidak ada yang mustahil. Tante Paulus divonis tidak bisa punya anak. Ya, karena menderita di dalam darah Tante Paulus. Ada satu virus yang jahat yang suka makan janin. Ya. Dokter mengatakan tidak bisa. Lalu Tante Paulus bertobat, mengenal Tuhan. Ya, tahun 81 Tante Paulus divonis itu, tahun 82 Tante Paulus mencari Tuhan. Bertobat sungguh-sungguh. Nah, dulunya Tante Paulus bukan orang yang percaya Tuhan, orang penyembah berhala. Tapi waktu mengenal Tuhan, Tante Paulus berdoa sungguh-sungguh. Apa yang kamu minta seolah-olah sudah kamu terima, niscaya akan kamu terima kelak. Tante Paulus minta, Tante Paulus membayangkan bahwa Tante Paulus sudah punya anak, dan itu akhirnya diberkati. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Serahkan bebanmu ke dalam tangan Tuhan. Yang keempat, Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepada kita. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepada kita. Kita baca dalam Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bagi orang yang berharap kepada Tuhan, tidak pernah dikecewakan. Orang yang percaya pada Tuhan tidak pernah dipermalukan. Jadi pengharapan kita kepada Tuhan, kalau kita mengandalkan kepada Tuhan, tidak pernah dikecewakan. Yang penting kita mau menunggu waktunya Tuhan. Kita tidak bisa seenak kita sendiri. Kita butuh, kita minta. Kalau Tuhan kalau Tuhan merasa itu urgent, Tuhan merasakan kata itu sangat penting, mendesak buat kita, Tuhan sanggup membuat mujizat saat itu juga. Tapi kalau tidak, kita bisa menunggu. Perlu untuk menunggu waktunya Tuhan. Jadi ada 4 hal. Mengapa kita hanya berharap kepada Tuhan? Yang pertama, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang kedua, Tuhan mengasihi kita. Yang ketiga, Tuhan mau menolong kita. Yang 4, tidak pernah mengecewakan kita. Maka kita apa saja yang kita minta atau harapkan kepada Tuhan, itu pasti
Tuhan lakukan untuk kita. Sekarang kita melihat poin selanjutnya, yaitu bagaimana caranya kita berharap kepada Tuhan, ya. Bagaimana caranya kita bisa berharap kepada Tuhan? Kalau kita sering mengatakan bahwa Tuhan itu tidak kita lihat, ingat anak-anak, Tuhan kita tidak bisa kita lihat, tetapi kita bisa merasakan dalam hati kita. Ada iman percaya kepada Tuhan, ya. Yang pertama yaitu percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi kalau kita sudah bertobat, percaya kepada Tuhan, percayalah sungguh-sungguh. Apa yang kita doakan, apa yang kita minta, apa yang kita harapkan, pertolongan itu dari Tuhan. Apa yang kita harapkan itu kita percaya sungguh-sungguh. Kita berdoa sungguh-sungguh, ya, sampai kita itu mendapatkan hasil. Jangan berdoa itu hanya sepatah-sepatah. Merasa kalau wah kok belum ditolong, sudah 2 tahun, sudah setahun, lalu kita patah semangat. Tidak, tapi berdoa itu dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, sampai semua yang kita doakan itu menjadi kenyataan menurut waktunya Tuhan. Pasti itu akan terjadi. Kalau kita melihat dalam Roma, kembali kita ke Roma, ya. Roma 4 ayat 18. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham mendapatkan janji Tuhan, yaitu dia punya keturunan yang akan dia disebut jadi bapa bangsa. Keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Padahal dalam usianya Abraham 90 tahun, Abraham sampai umur 90 tahun Abraham belum punya anak. Ya. Secara akal manusia tidak mungkin punya anak. Secara akal manusia ya sudah, tidak bisa punya anak. Tetapi Abraham dikatakan sekalipun tidak ada dasar, tidak ada dasar untuk diharapkan, yaitu sudah tua, tidak ada dasarnya untuk harapan secara akal. Tapi Abraham tetap berharap. Sebab itu disebut bapak orang beriman, ya. Kalau kita baca ayat selanjutnya, akhirnya iman itu menghasilkan, yaitu Abraham diberkati dengan 1 anak, Ishak, dalam usianya yang tua. Dalam usianya yang tua, 100 tahun, Abraham baru mendapatkan anak itu. Secara logika, secara kemampuan kedokteran tidak mungkin. Tapi Abraham tetap punya dasar, yaitu iman percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Dan Tuhan melakukannya seperti imanmu. Apa yang sedang kita harapkan, apa yang sedang kita pohonkan, apa yang sedang kita rindu-rindukan, percayalah sungguh-sungguh bahwa Allah yang akan mengerjakan. Dan dia pasti sanggup menolong. Dia pasti akan mengerjakannya. Ya. Kita juga lihat yang kedua, apa caranya? Bagaimana caranya kita berharap kepada Tuhan? Yang pertama dengan sungguh-sungguh, ya, dengan iman yang percaya yang tidak tergoyahkan, tidak melihat fakta, sungguh-sungguh berharap. Yang kedua, tetap bersukacita di dalam pengharapan, ya. Kita lihat dalam Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Jadi kita tetap bersukacita dalam menantikan janji Tuhan. Kita tetap bersukacita. Jangan suka ngomel-ngomel, jangan suka marah-marah, belum melihat pertolongan Tuhan, belum melihat harapan kita menjadi kenyataan, lalu kita marah-marah, lalu kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan tidak berkenan. Orang yang bersungut-sungut akan hancur. Orang yang bersungut-sungut justru tidak mendapatkan pertolongan Tuhan. Ya. Tapi kita bersukacita di dalam pengharapan itu. Bersukacita. Apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita minta kepada Tuhan, apa yang sedang kita harapkan pertolongan Tuhan, kita alami dengan sukacita.
Saya percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup menolong, sanggup melakukannya. Harapkan itu. Seperti seorang anak kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah janji, wah dia sudah senang. Sekalipun belum dapat janji, ya. Papanya ngomong janji, wah dia sudah cerita kemana-mana. Nanti saya diberikan ini, nanti papa saya akan memberikan ini. Janji. Padahal belum dapat. Tapi dia sukacita di dalam pengharapan. Saudara dan saya juga seperti itu, harus penuh sukacita, ya. Ayat selanjutnya yaitu tentang kesimpulan. Kesimpulannya, berharap mengandalkan Tuhan Yesus, tidak pernah kecewa. Karena Dia yang berkuasa, Dia yang mampu, dan Dia yang mau menolong kita. Tetapi berharap kepada manusia itu bisa kecewa, karena manusia itu terbatas dalam segala hal. Adik-adik, saudara-saudara, siapa pengharapan kita? Kepada siapa kita minta tolong? Yaitu kepada Tuhan. Jangan lupa, Tuhan tidak pernah terbatas. Ya, kita akan tutup. Kita akan nyanyikan untuk refrennya saja. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat janji-janji-Mu, Engkau sumber kekuatanku. Haleluya, haleluya. Satu-satunya sumber pengharapan, sumber kekuatan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Gloria lama se. Kiara lama se. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang terbaik. Terima kasih buat Bapak yang baik. Terima kasih buat Bapak yang baik. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau Tuhan yang hidup. Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Engkau satu-satunya Tuhan yang penuh dengan kuasa dan tidak terbatas, sehingga kami boleh menggantungkan, boleh menaruh harapan kami kepadamu, sehingga pertolongan itu datangnya dari Engkau. Dan kami percaya Tuhan, apa yang menjadi pergumulan anak-anak didik kami yang saat ini sedang bergumul untuk masalah orang tuanya, mungkin orang tuanya lagi sedang bertengkar ataupun ingin bercerai, ataupun masalah orang tuanya yang sakit Tuhan, ataupun anak-anak didik kami yang sedang mengalami sakit. Oh Tuhan Yesus, Engkau lawat Tuhan saat ini juga, biar Engkau Tuhan memberikan kekuatan, apa yang mereka andalkan kepadamu, apa yang mereka taruh harapannya kepadamu. Mari Tuhan, Engkau yang menjamah dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Bahkan yang Tuhan dalam keadaan sulit ekonominya,
nafkahnya, kedua orang tuanya karena masa pandemi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan jalan keluar, berikan pertolongan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, karena hanya Engkau yang mampu menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, Engkau memberkati juga anak-anak didik kami. Apa yang menjadi kebutuhannya di dalam sekolahnya. Tuhan, berikan hikmat akal budi yang dari Engkau. Kalau hari-hari ini mungkin akan PTS dan semuanya ulangan-ulangan, biar Engkau tolong Tuhan supaya anak-anak kami, anak-anak didik kami ini punya kemampuan, punya kepintaran yang dari Engkau, sehingga apa yang dipelajari, apa yang dikerjakan di dalam hidupnya, dan saat mereka menghadapi ulangan itu, sehingga dia mampu untuk menyelesaikan dengan baik, dan mereka boleh mendapatkan nilai yang baik. Tuhan, nama-Mu akan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau saat ini ada anak-anak didik kami yang sedang bergumul dengan imannya Tuhan, yang Tuhan mulai ragu-ragu tentang Engkau, mari Tuhan Engkau berikan jawaban, Engkau berikan pernyataan-Mu di dalam hidup mereka. Engkau lawat mereka Tuhan, bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang patut, yang seharusnya tempat kita bersandar, tempat kita mengandalkan, tempat kita berharap. Biar Engkau tolong buat anak-anak kami, Engkau tolong buat iman percayanya. Tuhan Yesus, Engkau berkati anak-anak kami, berkati iman percayanya, supaya mereka punya iman yang teguh seperti Abraham. Sekalipun Tuhan secara akal tidak ada harapan, tetapi dia tetap berharap kepadamu, sehingga mereka akhirnya Abraham boleh mendapatkan apa yang Kau janjikan. Berkati iman percaya anak-anak kami. Tuhan, jangan biarkan anak-anak kami imannya goyah ataupun berpaling kepada yang lain, tetapi Engkau tolong supaya dia boleh Tuhan sungguh-sungguh tetap percaya kepadamu. Terima kasih buat Bapak yang baik, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak didik kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Angkat kedua tangan kalian, terimalah berkat dari Tuhan, yaitu berkat kasih dari Allah Bapa yang luas dan luar biasa, turun ke atas hidup kalian, dan anugerah daripada Tuhan Yesus penuh hikmat akal budi limpah dalam hidup kalian, dan persekutuan di dalam Roh Kudus nyata senantiasa memimpin langkah setiap hidup kalian dengan penuh sukacita, damai sejahtera, kekuatan yang dari Allah. Terima kasih, berkat ini diberikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terima berkat katakan amin.